Innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya marah minasyaitani itu datangnya dari setan. Artinya yang menggerakkan seseorang sehingga dia marah itu adalah setan. Yang mendorong seseorang untuk marah dan menjauhkan dari nikmat dan rahmat Allah adalah setan. Makanya al-ghadabu minasyaitan. Marah itu dari setan. Karena al-muharrik al-ba'is huwa syaitan. Yang menggerakkan, yang mendorong itu adalah setan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Sedangkan setan itu diciptakan dari api. Yang menggerakkan seseorang sehingga ia marah itu diciptakan dari api. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Setan diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un naru bil ma'. Sedangkan api itu bisa padam hanya dengan air. Api enggak akan bisa padam dengan api. Api itu hanya bisa padam dengan air. Kalau sifatnya api itu panas, maka sebaliknya sifatnya air itu dingin. Maka ketika marah itu dilawan dengan marah, maka tidak akan padam. Justru apinya akan semakin membesar. Karena marah itu datangnya dari setan dan setan diciptakan dari api. Dan api itu bisa padam dengan air. Artinya kalau marah, lawanlah dengan apa? Dengan sifatnya air, dengan dingin, diam, tidak kemudian lalu dilawan dengan sifat api yang juga panas. Dan dikatakan setan sebelum Nabi Adam diciptakan, yang menjadi penduduk bumi itu adalah setan. Setan dan jin. Setan, jin, iblis. Jin, jin ya. Jin ini sukanul ardi qabla Adam. Dahulu yang menjadi penduduk bumi itu adalah jin. Mimma rijim min nar. Dan pembesarnya jin itu dinamakan iblis. Yang paling taat, yang paling tunduk itu iblis. Iblis itu pembesarnya jin. Ketika jin ini bermaksiat kepada Allah, maka dia menjadi syaitan. Menjadi syaitan. Jin itu menjadi syaitan. Karena jin itu ada yang muslim. Nah, jin-jin yang bermaksiat
dia kemudian jadi setan. Wa khalaqal jannah, jin, pembesarnya iblis, setelah mereka durhaka, enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka mereka menjadi setan. Nah, mereka lah yang kemudian mendorong manusia itu untuk marah. Sejatinya mereka mimma rijim min nar, diciptakan dari api. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, maka manakala kalian sedang marah, maka ambillah air wudu, karena setan diciptakan dari api dan api hanya bisa padam dengan air. Dan ini hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad, wudunya seperti wudu ketika ingin melakukan salat. Walaupun dia punya wudu, walaupun sedang punya wudu, tidak hadas, kalau sedang marah disunnahkan secara muakkad, sangat amat dianjurkan untuk mengambil air wudu walaupun dalam keadaan sedang berwudu, tidak hadas. Lalu kemudian membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung daripada syaitan, membaca ta'awuz, lisan membaca ta'awuz dalam keadaan mengambil air wudu, biar muka terasa dingin, lalu kemudian merubah posisi. Kalau marah dalam keadaan berdiri, maka rubahlah dengan posisi duduk. Kalau duduk masih marah, maka rubahlah dengan posisi berbaring. Jadi merubah posisi dari berdiri ke duduk, duduk ke berbaring, itu akan meredakan amarah seseorang. Dan memperbanyak membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gunanya apa? Untuk mengusir setan. Dan bahkan kalau marahnya nggak selesai, wa waradal amru bil ightisal. Ada sebagian ulama kalau marahnya nggak selesai, disunnahkan untuk mandi. Waradal amr bil ightisal. Ini allati yashtaddul ghadab, kalau marahnya sangat tidak bisa dikendalikan. Yashtaddul ghadab fiha jiddan, maka waradal amru bil ightisal, bukan hanya mengambil air wudu, tapi disunnahkan mandi, ightisal. Dan ini tidak menafikan perkataan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan manistughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Manistughdiba, barang siapa yang dibuat marah, manistughdiba, ustughdiba mabni maf'ul, istaghdaba ustughdiba, barang siapa yang dibuat marah, falam yaghdab, lalu kemudian dia enggak marah, fahuwa himar, maka dia adalah himar. Orang kalau dibuat marah kok enggak marah, maka dia himar. Nah, ini tidak kemudian lalu bertentangan dengan memadamkan amarah yang ada di dalam diri kita.
Wa innama tudfa'un nar bil ma'. Jadi orang kalau sedang marah dia dalam kendali setan, dan setan diciptakan dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Maka ketika salah satu di antara kalian ada yang marah, falyatawaddo, maka ambillah air wudu. Berarti ini adalah anjuran bagaimana ketika sedang marah, amarah itu dikendalikan dan dipadamkan dengan air wudu. Berarti nggak boleh marah. Bagaimana lalu kemudian dengan perkataannya Al-Imam Syafi'i, manistughdibah, orang yang dibuat marah, falam yaghdab fahuwa himar, tapi nggak marah, maka dia himar. Perkataan Imam Syafi'i itu seakan-akan harus marah, tapi hadis baginda Nabi besar Muhammad nggak boleh marah. La taghdab falakal jannah, jangan marah maka bagimu adalah sorga. La taghdab falakal jannah. Maka perkataan daripada Al-Imam Syafi'i, manistughdhiba falam yaghdab fahuwa himar, itu diarahkan kepada orang yang agamanya diganggu. Kok nggak marah? Bukan urusan pribadi. Bukan urusan pribadi. Agamanya diganggu, nabinya dihina. Falam yaghdab, kok nggak marah? Giliran urusan pribadi marah, tapi giliran agamanya dihina nggak marah, nabinya dihina nggak marah. Fahuwa himar, itu himar, keledai. Keledai. Adapun perkataannya baginda Nabi besar Muhammad, fa idza ghadiba atau la taghdab falakal jannah, itu dalam konteks marah dalam urusan duniawi, bukan dalam urusan agama, urusan pribadi. Urusan pribadi. Termasuk diperbolehkan marah ketika berkaitan urusan kehormatan. Kehormatan keluarga, keluarganya diganggu, kok nggak marah? Fahuwa dayyus, ya, orang yang nggak marah keluarganya diganggu itu dayyus. Tapi marah tidak boleh lalu kemudian melakukan hal-hal yang dilarang di dalam agama. Tidak boleh jawaza haddah syar'i, tidak boleh melewati batas daripada syariat. Marah yang diperbolehkan ketika marah dalam kebaikan. Keluarganya diganggu, agamanya diganggu, simbol-simbol agama dihinakan. Marah, tapi marahnya tidak boleh melewati batas syariat. Tidak boleh lalu kemudian merusak, membunuh. Ingkar itu marah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, itu marah. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka kalau bisa rubahlah dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Itu marah. Jadi merubah kemungkaran itu bentuk dari marah seseorang terhadap kemungkaran yang terang-terangan di depan matanya. Fa illam yastati' fa bilisanih, kalau nggak bisa dengan tangan dan kekuasaanmu, maka rubahlah dengan lisanmu. Itu marah. Kalau nggak bisa, fa biqalbih, maka cukup ingkar di dalam hati. Artinya nggak ridha, nggak rela, nggak setuju. Kalau ridha, ar-ridha bil munkar fahuwal munkar, orang yang rela dengan kemungkaran maka sama dengan yang
yang melakukan kemungkaran.